Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adli sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mabad. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya nggih Pak. Saya nggih Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, dimudahkan segala urusannya, urusan pekerjaannya, dalam mendidik anak-anaknya, anak cucunya, dan di dalam kelak nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah mudahkan kita, mudahkan hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mushola al-falah rahimani wa rahimakumullah. Lama tak jumpa dengan Bapak Ibu sekalian di majelis ini. Alhamdulillah kita sudah sampun melakukan ibadah siam di bulan yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya dengan semaksimal mungkin, dengan potensi diri kita, dengan semangat yang sangat tinggi yang kita berikan, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Namun semoga itu masih saja kita lakukan ya. Biasanya semangatnya gerning bulan Ramadan. Tapi semoga panjenengan sedaya niki bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan namun di bulan Syawal, sekarang masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Kita semoga Allah istiqomahkan dalam beramal kebaikan, dalam beramal amal sholih. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Buah dari Ramadan itu yang paling nampak dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan, adalah tandanya adalah kita istiqomah di dalam menjalani amal ibadah di luar bulan Ramadan. Maka mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya usaha tanpa doa adalah sombong ya. Kalau doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Jadi manusia itu diperlukan dengan ikhtiar dan doa, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dapat kita dapatkan dengan doa-doa kita. Bapak Ibu jamaah rahman wa rahimakumullah, maka mari kita senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat yang paling besar yang masih kita rasakan sampai detik kali ini, yakni nikmat Islam dan iman yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita sebagai orang yang beriman, tentu saja kita mungkin tidak berada di masjid ini. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, itu pun kita tidak mungkin bisa berkumpul di majelis ini. Maka segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa kita syukuri sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya, sebagai bentuk ibadah kita kepadanya, sebagai bentuk bahwasanya kita ini adalah hamba yang sangat membutuhkan
Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Kalau kita kufur, Allah akan berikan azab yang sangat pedih bagi kita semuanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling baik akhlaknya, budi luhurnya, yang patut kita tiru, yang patut kita contoh dalam segala bentuk aspek kehidupannya. Tentulah kita kalau mencari figur yang paling cocok untuk kita teladani kebaikannya, yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat-sahabatnya, bagaimana mereka bisa bertahan di segala bentuk cobaan-cobaan, bagaimana mereka bisa bertahan dalam mendapati siksaan-siksaan kaum Quraisy Makkah, bagaimana mereka bisa mampu untuk menjalani kehidupan dunia tanpa perlu melupakan akhiratnya. Justru iman kita, justru amal kita ini pun tidak ada yang setara dengan amal-amal mereka. Namun sebagai seorang hamba yang mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, hendaknya senantiasa yang pertama bersalawat kepada beliau, yang kedua senantiasa menjalani, mengusahakan diri untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Begitu banyak ajaran beliau yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harapannya sebagai bentuk kita mengharapkan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian yang kemarin yang sudah kita lalui kemarin gitu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kita membahas apa Pak? Bahas apa nih? Pun kesupen nggih. Sudah lama. Kita mau membahas tentang as-siratu an-nabawiyah. Jadi perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kita sudah membahas faedah-faedah yang bakal kita dapatkan kalau kita mau belajar tentang sirah nabawiyah, maka kali ini sebelum kita masuk membahas tentang nasab beliau, membahas tentang kehidupan beliau, ada perlu baiknya kita memahami dulu kenapa Allah jadikan Jazirah Arab sebagai tempat pertama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tempat di mana Rasulullah diutus di tengah-tengah manusia. Kok enggak di negara Romawi? Kok enggak di negara Persia? Yang mana kita tahu bahwasanya dahulu mereka, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hidup di tengah-tengah dua imperium besar, dua daulah yang sangat besar yang sudah mengakar kuat selama ratusan tahun, yakni Imperium Romawi di barat dan Imperium Persia di timurnya. Dua daulah besar, dua imperium sangat besar. Tapi kok kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Muhammad itu di daulah yang di imperium yang sudah besar tadi? Kalau kita pikir secara logika, bukannya dakwah Islam itu cepat tersebar tatkala diutusnya Nabi itu di negara yang sudah besar, sehingga lebih mudah masyarakatnya menerima dakwah Islam karena sudah banyak masyarakatnya. Karena di sana di Persia dan Romawi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jazirah Arab sebagai tempat pertama, tempat diutusnya Nabi Muhammad? Maka mari kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ngapunten iki agak batuk nggih. Sebelum kita memasuki hikmah yang sangat besar, mari kita ketahui dulu tadi. Kita bahas tadi yang pertama tadi adalah Jazirah Arab waktu itu terletak di tengah-tengah imperium besar, yakni Imperium Persia dan Imperium Romawi. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Muhammad diutus di dua imperium tadi? Di dua kekuasaan tadi. Bukannya kalau diutus di situ dakwah Islam berkesempatan menyebar dengan sangat luas,
Akan tetapi Allah memilih semenanjung Arab, Jazirah Arabia yang tidak ada yang penghuninya cuma sedikit, tanahnya gersang, tandus, kering, susah mata air. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama Imperium Persia. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Muhammad diutus di negeri Persia? Karena di Imperium Persia itu masyarakatnya sudah sangat rusak, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti filsafat kuno yang sangat jauh dari agama Islam, yang sangat jauh dari norma-norma kemanusiaan. Bahkan norma-norma kemanusiaan, bukan hanya syariat, bahkan norma-norma kemanusiaan sudah bahkan tidak ada di negara Persia waktu itu. Mereka berkeyakinan sebelum Islam datang yang namanya Zoroastrianisme. Zoroastrianisme. Keyakinan ini adalah sebuah filsafat kuno yang meyakini bahwasannya lebih menyukai seorang pria itu menikahi ibunya sendiri. Seorang pria itu menikahi anak perempuannya sendiri. Bahkan Raja Yazdagrid III kalau tidak salah itu, dia itu menikahi putrinya sendiri. Begitu rusak moralnya orang-orang Persia pada waktu itu, sampai menjadikan mahramnya sendiri, ibunya sendiri, kakak perempuannya sendiri, adik perempuannya sendiri sebagai pelampiasan hawa nafsu. Bahkan mereka saking rusaknya tidak menjadikan martabat seorang perempuan itu tinggi di mata mereka. Sama, laki-laki dan perempuan sama. Begitu rusaknya moral. Belum lagi kemudian mereka menyembah api, majusi, agama majusi. Menyembah api, menyembah berhala, sehingga mereka tidak pantas, tidak layak sebagai tempat di mana Rasulullah diutus di tempat itu. Sangat sulit untuk bisa berkembang. Yang kedua, di sana ada aliran yang namanya Mazdakisme, Mazdakia, didirikan oleh Mazdak bin Bamdad. Ia adalah seorang pendiri sekte Mazdakia yang diantara ajarannya adalah menjadikan manusia sebagai komoditi. Manusia sebagai komoditi jual beli. Jadi perbudakan di zaman itu sangat-sangat kental. Perempuan itu, ini wanita lagi ya Bapak Ibu sekalian, itu dijadikan sebagai bentuk seperti barang, bisa ditukar jual belikan, bisa dibarterkan sekehendak mereka. Dan ini kemudian menjadi seruan mereka ini, ajaran Mazdakisme ini menjadi tersohor, viral, dan diikuti oleh kebanyakan masyarakat Persia. Orang-orang bodoh, orang-orang yang hanya mau mengedepankan hawa nafsunya, sangat menyukai ajaran ini. Bagaimana tidak? Seorang manusia itu seperti layaknya barang, tidak bernilai apa-apa. Para jamaah rahimakumullah, itu negara Persia. Begitu rusak moralnya, kenapa kok Allah tidak mengutus Nabi Muhammad di tempat itu? Kemudian di negara Romawi, Imperium Romawi, kok kenapa tidak diutus di sana? Romawi sebelumnya adalah, kalau kita pahami, dulu Romawi itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Mereka sebenarnya menganut agama Nasrani. Agama Nasrani itu lebih dekat dengan kita sebagai seorang yang beriman. Kalau dulu nih, ahlu kitab, mereka itu masih belum mendistorsi sejarah, masih belum menghapus beberapa kitab-kitabnya, belum merubah ayat-ayat kitabnya, sehingga mereka masih dikatakan orang yang beriman, orang yang Islam. Namun ternyata selama Imperium Romawi ini kemudian berkembang menjadi sebuah imperium yang besar, mereka kemudian menjadikan sejarah Nabi mereka sendiri sebagai alasan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Di negara Romawi sendiri banyak sekali perpecahan, banyak sekali tindak kezoliman yang bahkan lebih besar daripada apa yang ada di negara Persia. Bahkan mereka memusuhi seagama mereka sendiri. Agama Nasrani di Suriah dan di Syam dan di Mesir, itu mereka musuhi sendiri. Padahal sama-sama memiliki akidah yang sama, seorang yang Nasrani. Namun mereka menjadikan hawa nafsu sebagai bentuk
yang dikedepankan. Mereka memiliki tentara yang sangat kuat. Kalau kita tahu Sparta, orang-orang itu pasukannya sangat kuat sehingga mereka bangga dengan pasukan yang kuat tadi sebagai bentuk kemudian mereka menzolimi negara-negara yang lain dengan sangat zalim. Kemudian mengedepankan hawa nafsu mereka. Moralnya juga sangat rusak di negara Romawi. Maka Nabi Muhammad pun tidak diutus di tempat tersebut. Karena bisa jadi mungkin di sana dakwah Islam itu bukan semakin menyebar, bahkan semakin hilang. Nah, Rasulullah SAW diutus di negara Arab, di Jazirah Arabia, tepatnya di kota Mekah. Di sana, di Jazirah Arab itu sangat jauh dari peradaban, sangat jauh dari dua imperium yang besar ini. Jarak antara Mekah dan Persia waktu itu sekitar 1.500 km. Jarak Mekah dan Romawi juga sekitar 1.500 km. Kalau sekarang mungkin ada pesawat nih Pak, ada kapal yang mungkin bisa mempercepat transportasi. Namun dahulu tidak ada, cuman hanya unta, keledai dan kuda. Sangat jauh sekali. Kenapa dinamakan Arab? Dinamakan Arab adalah karena kota Arab, Mekah sendiri itu dilingkupi dengan banyak sekali gurun pasir. Di sana sini gurun pasir, sehingga seolah-olah menjadi benteng alami tempat itu, sehingga tidak diserang oleh negara Persia maupun negara Romawi. Siapa yang mau coba menyerang negara tempat di negeri yang tandus, banyak padang pasir yang kering tandus, tidak ada yang mau untuk meliriknya. Bahkan sekedar untuk pergi ke sana itu sangat tidak ingin. Makanya kemudian Rasulullah SAW diutus di situ sehingga dakwah Islam itu bisa menyebar dengan sangat kuat, dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu mungkin 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, beliau sudah mampu menegakkan sebuah negara, sebuah imperium yang baru, negara Islam yang bisa menyaingi imperium Romawi dan imperium Persia. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, tidak hanya keadaan dua imperium besar tadi yang sangat bejat, namun juga letak geografis Arab Saudi, Jazirah Arab, yang cocok sebagai tempat pertama peradaban Islam. Kondisi internalnya, yakni tadi dilengkapi dengan banyak sekali gurun pasir di negara yang sangat kekurangan mata air, kemudian tandus, kering, gersang, seolah-olah menjadi benteng alami. Tempat itu tidak diserang oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang akan memerangi Islam. Kemudian hubungan dengan dunia luar sebagai pusat perdagangan. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah dunia. Oke, kalau kita lihat di peta dunia itu, Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengahnya. Sehingga Jazirah Arabia menjadi tempat hubungan dengan dunia luar dalam perdagangannya. Banyak sekali negara-negara yang dulu menjalin perdagangan itu pasti melewati Arab Saudi, Jazirah Arabia. Pasti kapal-kapal mereka itu kalau markirnya pasti di pinggir-pinggir laut Jazirah Arabia. Makanya kalau kemudian kita dapati di perang ya, Iran, Israel, Amerika, kok Selat Hormuz ditutup, kemudian banyak sekali BBM yang naik di negara-negara Singapura nih, Thailand, Singapura dan lain sebagainya. Itu karena memang di situ sebagai tempat utama ekonomi dunia. Sebagai tempat di mana seluruh dunia kalau itu ditutup, tidak ada pemasukan yang masuk. Makanya kemudian Iran itu menang dalam sisi letak geografis karena mereka menguasai Selat Hormuz tadi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian tempat berkumpulnya para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Kita tahu sendiri bahwasannya kalau di tempat itu sebagai tempat perdagangan, maka banyak sekali para saudagar dagang yang menjajakan dagangannya. Itulah kemudian menjadikan dakwah Islam itu sangat cocok mulai di Jazirah Arabia karena menjadi pusat di mana para saudagar dagang itu berkumpul untuk menjualkan barang dagangannya. Maka Rasulullah SAW kalau ingin berdakwah itu
beberapa orang-orang para pedagang datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah untuk menjualkan barang dagangannya. Kemudian Nabi Muhammad keluar untuk memberikan dakwah kepada mereka, karena memang Arab waktu itu sebagai pusat perdagangan dunia. Bahkan sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Arab sebagai tempat di mana pusat perdagangan dunia. Minyaknya yang sangat banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, akhlak dan perilaku yang masih terjaga. Meskipun banyak sekali perbuatan jahiliyah. Bapak Ibu jamaah rahman rahimakumullah, sebelum masuk dakwah Islam, sebelum Rasulullah diutus, masyarakat Jazirah Arab waktu itu masih memiliki moral yang sangat tinggi. Masih punya etika yang sangat baik untuk dicontoh. Masih punya budi pekerti, kemanusiaan yang tinggi. Masih memiliki sifat amanah, syuja'ah, keberanian. Masih memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Orang-orang jahiliyah waktu itu sangat senang sekali dengan yang namanya perjanjian. Mereka kalau misalkan sudah berjanji, pasti tidak mungkin mereka mengingkari. Kalau ada pengingkaran, maka akan terjadi peperangan. Begitu pula mereka sangat amanah sekali. Mereka sangat amanah kalau diberikan kepercayaan kepada mereka. Karena itu kemudian sifat-sifat jahiliyah yang masih bisa dicontoh, masih sangat baik, itu masih dipertahankan dalam dakwah setelah Islam datang. Bagaimana Islam mengajarkan tentang keberanian, tentang amanah, tentang sifat jujur yang sebenarnya sifat-sifat tadi itu sudah ada di dalam diri masyarakat jahiliyah sebelum menerima agama Islam. Kenapa kemudian mereka masih memiliki sifat-sifat yang tidak bisa terpengaruh oleh dunia luar, masih memiliki sifat yang amanah, sifat yang jujur dan pemberani, karena mereka itu adalah orang-orang yang masyarakat di situ waktu itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangannya mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Rasulullah SAW itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Kemudian diutus di tengah kaumnya, yang kaumnya itu adalah seorang yang buta baca dan buta tulis pula. Kalau kita lihat tadi imperium yang besar tadi, dua imperium yang besar, peradaban yang sangat besar, Persia dan Romawi. Mereka adalah dua imperium besar yang sudah maju, baik dari sisi ilmu, baca dan tulis dan lain sebagainya. Masyarakat Arab waktu itu masih tidak bisa baca dan tulis. Loh, kok bisa kok seorang rasul diutus di tempat yang tidak bisa masyarakatnya baca dan tulis? Maka inilah letak di mana mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah SAW yang sangat besar. Kalau misalkan dakwah Islam datang, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah di kota Makkah, kota Madinah, di mana masyarakatnya itu tidak bisa baca dan tulis. Kemudian ada seorang Rasul yang datang, membacakan ayat Al-Quran, memberikan sunnah-sunnah, bisa baca, bisa tulis, kemudian memberikan sebuah ayat yang tidak bisa dibantah oleh masyarakat jahiliyah. Maka dakwah Islam itu sangat cepat tersebar masyarakatnya dikarenakan mereka tidak bisa baca dan tulis. Sebuah mukjizat yang besar ketika Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis, namun Allah berikan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran. Makanya itu kalau kita dapati ada orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta ini tuli, kemudian bisa menghafal Al-Quran, bisa menjadi seorang hafidhul Quran. Itulah mukjizat yang dinamakan Al-Quran. Sehingga dakwah Islam di Jazirah Arabia bisa tersebar dengan sangat cepat karena kan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah adanya sebuah bangunan mulia yakni Ka'bah. Kita tahu sendiri bahwasanya Ka'bah itu terletak di kota Mekah. Ka'bah itu dulunya dibangun sama siapa Bapak sekalian? Yang bangun siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangunan Ka'bah yang sangat mulia itu di Jazirah Arabia. Kemudian dibangun oleh Nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka sudah sewajarnya bahwa Nabi Muhammad kemudian diutus di Jazirah Arabia di kota Mekah, yang mana di situ ada bangunan yang sangat mulia yang dinamakan bangunan Ka'bah. Makanya kemudian di situ Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi di kota Mekah, di kota Madinah, di Jazirah Arabia, yang mana tidak ada bangunan yang istimewa di daulah-daulah di imperium-imperium yang lain selain di kota Mekah, selain di semenanjung Arabia, Jazirah Arabia. Maka itulah sebagai bentuk alasan yang sangat kuat bagaimana Rasulullah SAW kenapa kok bisa diutus di Jazirah Arabia. Yang ketiga, Allah menghendaki bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diutus untuk diturunkan dengan bahasa Arab. Karena Allah menghendaki bahwasannya Islam ini tersebar lewat bahasa Arab. Islam ini tersebar dengan adanya bahasa Arab. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kemudian sunnah diturunkan dengan bahasa Arab pula. Kemudian bahasa Arab ini menjadi sebuah bahasa yang sangat istimewa dikarenakan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahasa Arab sebagai bentuk peradaban Islam yang baru, sebagai bentuk awal dakwah Islam yang baru di Jazirah Arabia, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadikan tempat itu sebagai ladang awal dakwahnya di Jazirah Arabia. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah hikmah-hikmah kenapa Rasulullah SAW diutus di Jazirah Arabia. Kenapa beliau diutus di tengah-tengah umat yang mana mereka itu tidak bisa baca dan tulis. Tapi dari situlah kemudian hidup sebuah daulah, sebuah imperium Islam. Daulah Islam yang sangat besar, yang mampu untuk mengguncang dua imperium besar lainnya. Bahkan tidak hanya Romawi dan Persia, seluruh dunia pun gentar dengan adanya sebuah peradaban yang baru, yakni peradaban Islam. Beliau mampu menjadikan para sahabatnya orang-orang yang dulu menyembah patung, masih ada jahiliyah, bisa menjadikan mereka para sahabat beliau menjadi orang-orang yang sangat patut untuk dicontoh, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang sangat singkat yang beliau berikan untuk umat ini menjadikan para sahabatnya pula sebagai orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang nomor satu dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mengalami berbagai bentuk siksaan, berbagai bentuk cobaan-cobaan, berbagai bentuk masalah-masalah dalam kehidupannya, namun mereka mampu untuk bertahan dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan betul apa yang Rasulullah ajarkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang paling terbaik di kalangan umat ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui bahwasannya kenapa kok beliau diutus di Jazirah Arabia, tidak di Persia, tidak di Romawi, padahal mereka adalah imperium yang sangat besar. Allah utus Nabi Muhammad di sebuah tempat yang sangat tandus, kering, gersang, sangat tidak memiliki air, namun dari situlah kemudian hidup sebuah peradaban Islam yang sangat besar. Bahkan kota Jazirah Arabia yang dikatakan kering, gersang, memiliki sebuah hal yang sangat bisa jadikan sebagai jual beli, yakni minyaknya yang sangat melimpah. Oh, jadikan di negeri itu sebagai tempat yang melimpah dengan adanya minyak, sehingga minyak itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Bahkan bukan hanya di Jazirah Arabia, di seluruh dunia pun sangat membutuhkan yang namanya minyak. Mulai dari mesin-mesin
sepeda motor, mobil ataupun lain sebagainya, sangat membutuhkan minyak. Makanya kemudian Allah jadikan di Jazirah Arabia sebagai tempat yang sangat dibutuhkan oleh dunia karena Islam disitulah mulai. Karena mulailah Islam di situ sehingga menjadi peradaban yang sangat besar. Bapak Ibu jamaah rahimana rahimakumullah, maka mari kita senantiasa mensyukuri bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mana kita dituntut untuk menjadi hambanya yang beriman kepada beliau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat yakin, dengan sangat teguh pendirian. Bapak Ibu jamaah rahimana rahimakumullah, kalau kita mungkin tahu bahwasanya dakwah beliau sangat membutuhkan perjuangan, maka mari kita senantiasa memperjuangkan agama ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Mari kita senantiasa memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita mungkin tidak bisa melaksanakan dengan sempurna. Karena yang ingin Rasulullah ajarkan kepada kita adalah bahwasanya kita menjadi penerus-penerusnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kemarin di bulan Ramadan kami dakwah di Semin, Gunung Kidul ya Bapak Ibu sekalian. Di sana itu warganya adalah profesi yang paling banyak sebagai petani. Nah, sebagai petani kemudian mereka itu ngapunten niki, sangat kurang waktunya untuk maksudnya sangat capek ya dari pagi sampai sore di sawah, kemudian sangat susah untuk ikut jamaah di masjid. Namun kemudian itu sebagai tantangan bagi seorang dai, seorang dakwah, bagaimana mereka bisa menyadarkan warga-warga di situ untuk bisa mengedepankan syariatnya terlebih dahulu, bisa mengedepankan ajaran Rasulullah SAW. Maka mari kita senantiasa mungkin mengambil andil sedikit demi sedikit dakwah Islam ini. Semoga itu sebagai bentuk kita menteladani Rasulullah SAW, menteladani beliau Muhammad SAW sebagai bentuk ajaran Islam kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat beliau, sebagai umat yang senantiasa diberikan keberkahannya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, harus senantiasa mengamalkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah beliau. Maka mari kita senantiasa beristiqomah dengan amalan-amalan sunnah beliau. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan beliau sebagai seorang nabi, bagaimana perjuangan beliau sebagai seorang rasul, tentunya kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana beliau berdakwah ke Taif, di negeri Taif, ketika negeri Mekah menolak beliau, kaum Quraisy Mekah melempari beliau, mencaci beliau, kemudian beliau pergi ke kota Taif untuk berdakwah kepada mereka dengan harapan mereka itu menerima Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata negeri Taif ini menolak dakwah beliau, menolak apa yang beliau ajarkan. Bahkan mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk melempari beliau dengan batu, sehingga beliau bersimbah darah, bersimbah luka. Namun ketika beliau mengundur, kemudian sampai di sebuah kebun, didatangi oleh malaikat Jibril membawa dengan 2 malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, ini ada 2 malaikat penjaga gunung yang siap engkau perintahkan. Lantas 2 penjaga gunung ini minta kepada Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau perintahkan aku untuk melenyapkan Taif ini dengan 2 gunung ini, maka aku akan siap. Namun Nabi Muhammad lebih memilih untuk berharap bahwasanya kelak semoga Allah jadikan dari keturunan mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti bahwasanya Bapak Ibu sekalian, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman di mana banyak sekali kemurtadan, orang murtad, banyak nabi palsu, tidak mau membayar zakat. Negeri Taif ini sebagai tempat di mana tidak ada sedikit pun orang yang dalamnya orang-orang yang murtad. Sebagai bentuk harapan Rasulullah di Taif tadi. Maka mari kita melihat Rasulullah SAW ketika dilempar batu, bersimbah darah, bersimbah luka, namun beliau tidak berdoa semoga Allah menghancurkan Taif ini, namun menjadikan beliau berharap dari tulang sulbi mereka, anak keturunan mereka sebagai orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, dengan ikhlas murni, dengan ketulusan hati kita, dengan niat yang benar,
sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu Allah akan kabulkan, baik setahun kemudian, 2 tahun kemudian, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau berharap kota Taif ini sebagai kota yang sangat beriman, anak keturunan mereka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti di zaman Abu Bakar As-Siddiq mereka menjadi tempat di mana tidak ada kemurtadan di negeri itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka di perang Uhud pula Nabi Muhammad SAW diminta para sahabatnya untuk berdoa agar dimenangkan, agar ditimpakan kekalahan oleh orang-orang musyrik. Namun Allah mentakdirkan bahwasanya di perang Uhud beliau kalah. Namun sejatinya beliau bukan kalah, namun Allah ganti dengan kemenangan-kemenangan yang selanjutnya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau dengan penuh dengan kehikmahannya, dengan sifat-sifat beliau, bagaimana kata beliau, perilaku beliau sangat baik bagi kita semuanya, yang patut untuk kita contoh, yang patut untuk kita tiru. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Selama lagi, Pak. 4 menit lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau mungkin misalkan kami menyampaikannya kurang maksimal, kami mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Ada kurangnya itu dari setan, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami minta maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.